Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obed Rame. Saya dari kelas B, angkatan 2018, S1 Farmasi, Universitas Mega Rizky Makassar, dengan NIM 1831 45 20 10 63. Di sini saya akan membawakan materi tentang spesimen sperma. Sebelum masuk pada materi, saya akan membahas dulu apa itu kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis zat kimia yang terdapat dalam spesimen darah, plasma darah, sperma, feses, urin, dan lain-lain yang terkandung dalam keadaan normal maupun yang dalam keadaan abnormal untuk menunjang pada suatu penyakit. Yang pertama adalah sperma. Sperma adalah sel gamet dari laki-laki yang bertugas untuk membuahi sel telur wanita agar pembuahan dan kehamilan terjadi. Kemudian yang berikut adalah reproduksi. Reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian fertilitas. Fertilitas adalah suatu peristiwa di mana penyatuan terjadi antara sperma dan sel telur di tuba falopi. Berikut adalah pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma dilakukan. Yang berikut adalah pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma adalah prosedur yang dilakukan untuk menganalisis kualitas dan kuantitas sperma. Pemeriksaan sperma juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesuburan pada pria. Kemudian yang berikut adalah spermatozoa abnormal. Sperma abnormal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, abnormalitas kepala. Kemudian yang kedua, abnormalitas bagian tengah atau leher. Dan yang ketiga yaitu abnormalitas ekor. Abnormalitas kepala dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala oval besar atau dalam bentuk makron, yaitu ukuran kepala sperma lebih besar, yaitu mempunyai panjang, yaitu kira-kira lebih dari 5 mikron. Kemudian yang kedua yaitu kepala oval kecil atau bentuk mikron, yaitu ukuran kepala sperma mempunyai lebih kecil, yaitu mempunyai panjang kurang dari 3 mikron dan lebar lebih kurang dari 2 mikron. Morfologi sperma. Spermatozoa normal mempunyai kepala berbentuk oval, regular dengan bagian tengah atau leher utuh, dan ekor tidak melingkar, yaitu mempunyai panjang kira-kira 45 mikron. Menurut laboratorium WHO, panjang kepala sperma mencapai 3 sampai 5 mikron dan lebar yaitu 2 sampai 3 mikron. Kemudian yang berikut adalah kepala 2. Sperma mempunyai kepala 2 yaitu mungkin dalam keadaan berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian yang berikut adalah abnormalitas leher atau bagian tengah. Abnormalitas bagian tengah atau leher dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tengah menebal. Bila ukuran bagian tengah lebih dari 2 mikron, maka dikatakan bagian tengah sperma itu menebal. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian tengah patah. Yang berikut adalah abnormalitas ekor. Abnormalitas ekor ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ekor melintang. Ekor melintang yang maksudnya yaitu memanjang. Kemudian yang kedua adalah
ekor patah yang yang meninggalkan sisanya setidak-tidaknya separuh dari ekor normal. Kemudian yang ketiga yaitu lebih dari satu ekor. Di sini yang dimaksud dari lebih dari satu ekor yaitu kepala sperma mempunyai dua kepala. Nah, yang terakhir adalah sperma sebagai tali terpilih. Kemudian yang berikut adalah spermatozoa immatur. Spermatozoa immatur adalah sperma yang masih mengandung sisa-sisa sitoplasma yang mempunyai ukuran separuh dari kepala ukuran yang masih terikat baik pada kepala bagian tengah maupun pada kepala ekor sperma. Kemudian yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen. Faktor-faktor yang memproduksi semen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu riwayat penyakit sistemik, yang kedua demam, yang ketiga riwayat beda, yang keempat infeksi saluran kemih, yang kelima penyakit hubungan seksual, kemudian yang keenam penyakit pekerja yang berhubungan dengan radioaktif, terus yang ketujuh yaitu pemberian obat-obatan. Yang berikut adalah cara pengambilan spesimen. Cara pengambilan spesimen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hindari aktivitas seksual selama 2-4 jam sebelum pengambilan spesimen. Kemudian yang kedua yaitu gunakan tempat penyimpanan yang bersih dan kering pada saat untuk mengumpulkan spesimen. Kemudian yang berikut adalah hindari menggunakan pelumas ketika pada saat pengambilan spesimen. Kemudian yang berikut adalah ambil spesimen sedekat mungkin sesuai dengan jadwal aktivitas seksual Anda. Kemudian yang berikut adalah yang terakhir adalah spesimen harus dianalisis dalam waktu 1 jam setelah pengambilan spesimen. Kemudian yang berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pasien sebelum menjalani pemeriksaan sperma. Yang pertama adalah hindari ejakulasi selama 2-7 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah hindari mengonsumsi alkohol, kafein, tembakau, dan produk tembakau selama 2-5 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Yang ketiga, hindari mengonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan jumlah sperma sebelum menjalani pemeriksaan. Kemudian yang keempat, hindari menggunakan pelumas yang berbahan spermisidal. Dan yang kelima yaitu jika sedang sakit atau stres, jangan melakukan pemeriksaan sperma karena hasil dapat tidak akurat. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi analisa sperma. Yang pertama yaitu cara memperoleh semen atau pengiriman siapan. Kemudian yang kedua adalah sediaan sebaiknya dikeluarkan dalam kamar yang tenang dan dekat dengan laboratorium. Kemudian yang ketiga, sediaan sebaiknya diperoleh dengan cara masturbasi dan disimpan dalam botol atau plastik yang bermulut besar. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan kondom
menggunakan kondom yang berbahan plastik atau Milex. Kemudian yang terakhir yaitu botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, dan lain-lain. Yang berikut adalah tujuan analisa sperma. Tujuan analisa sperma dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tingkat kesuburan pria. Yang kedua, keberhasilan vasektomi. Dan yang ketiga yaitu mendiagnosis sindrom Klinefelter. Yang pertama adalah tingkat kesuburan pria, yaitu pemeriksaan sperma yang dilakukan kepada pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini dilakukan kepada pasangan yang sedang menjalani program kehamilan selama 12 bulan namun tidak mendapatkan hasil. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan vasektomi. Keberhasilan vasektomi yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Kemudian yang ketiga adalah mendiagnosis sindrom Klinefelter, yaitu kondisi di mana genetika terjadi kepada pria ketika memiliki ekstrak kromosom atau ditandai dengan infertilitas. Yang dimaksud infertilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang tersebut mengalami kemandulan. Yang berikut adalah kelainan pada sperma. Kelainan pada sperma dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah oligospermia. Oligospermia yaitu suatu keadaan di mana cairan sperma hanya mengandung sedikit sel sperma. Kemudian yang kedua adalah astenospermia. Astenospermia yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya penurunan motilitas sperma. Kemudian yang ketiga yaitu teratospermia. Teratospermia adalah keadaan di mana bentuk sperma tidak normal. Bentuk sperma yang tidak normal yaitu kurang dari 14%. Kemudian yang keempat adalah hipospermia. Hipospermia adalah suatu keadaan di mana seorang pria hanya memiliki sedikit sperma, yaitu kurang dari 1,5 ml. Kemudian yang terakhir adalah hiperspermia. Hiperspermia adalah suatu keadaan di mana seseorang pria memiliki banyak sperma, yaitu lebih dari 5,5 ml. Kemudian yang berikut adalah bentuk-bentuk sperma yang sehat, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama memiliki bentuk oval dan panjang 5-6 mikrometer dan lebar 2,5-3,5 mikrometer. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sebuah tutup yang terdefinisi atau akrosom yang mencakup 40-70% dari kepala sperma. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada kelainan yang terlihat pada bagian tengah, pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor sperma. Dan yang berikut adalah tidak ada tetesan cairan di kepala sperma yang lebih besar dari 1/2 ukuran kepala sperma. Kemudian yang berikut adalah pembagian sperma. Pembagian sperma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, kemudian yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga yaitu bagian ekor.
Yang pertama adalah bagian kepala sperma. Kepala sperma berbentuk lonjong, mengandung nukleus atau inti. Kemudian inti tersebut ini juga mengandung DNA dan juga terdapat enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus lapisan korona radiata pada ovum sperma. Kemudian bagian tengah sperma. Bagian tengah sperma ini dibungkus oleh mitokondria yang merupakan sumber energi bagi sperma. Dan yang ketiga adalah ekor sperma. Ekor sperma berbentuk flagella atau alat gerak yang berbentuk sitoskeleton dan berukuran panjang dengan berfungsi untuk mendorong sperma ke depan dengan kecepatan 30 inci per jam. Kemudian yang berikut adalah hasil pemeriksaan sperma dapat disajikan dalam istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu piospermia. Piospermia yaitu adanya sel darah merah yang terdapat pada semen. Kemudian yang kedua adalah astenospermia. Astenospermia adalah sperma yang mampu bergerak kurang dari 40%. Kemudian yang ketiga adalah hiperspermia. Hiperspermia yaitu volume semen lebih dari 5,5 ml. Dan yang berikut yaitu teratospermia. Teratospermia yaitu lebih dari 40% sperma mempunyai bentuk yang tidak normal. Sperma yang mempunyai bentuk tidak normal yaitu berkepala dua, kemudian bagian tengah patah, dan yang ketiga adalah tidak mempunyai bagian tengah. Kemudian yang berikut adalah neutropenia. Neutropenia yaitu sperma yang tidak dapat hidup. Kemudian yang berikut adalah oligostenospermia. Oligostenospermia ini adalah sperma yang mampu bergerak kurang dari 8 juta per mililiter. Yang berikut adalah metode analisa sperma. Metode analisa sperma dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah pemeriksaan secara makroskopik dan pemeriksaan secara mikroskopik. Pemeriksaan secara makroskopik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengukuran volume. Yang kedua, pengamatan warna dan kekeruhan. Yang ketiga, pengukuran viskositas. Dan yang keempat adalah pH atau derajat keasaman. pH sperma biasanya memiliki 7,0 sampai 7,8 dan mempunyai nilai kurang dari 6,0 dan lebih dari 8,0. Kemudian pemeriksaan secara mikroskopik. Pemeriksaan secara mikroskopik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uji motilitas. Uji motilitas ini bertujuan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya bakteri yang terdapat dalam spesimen sperma. Kemudian yang kedua, uji spermatozoa, yaitu tujuan dari uji ini yaitu untuk meningkatkan kesuburan sperma pada pria. Dan yang ketiga yang adalah morfologi spermatozoa. Kemudian yang berikut adalah pengamatan warna dan kekeruhan pada sperma. Pengamatan warna dan kekeruhan selalu dikerjakan meskipun sudah diketahui bahwa ciri-ciri itu tidak ada hubungan langsung dengan banyaknya sperma, tetapi dapat berhubungan dengan kurangnya sperma. Kemudian berikut adalah pengukuran viskositas. Pada saat dikeluarkan cairan sperma kental sekali sehingga sukar berpindah pada tempatnya. Pada suhu kamar, mani mencair pada waktu 10 sampai 20 menit. Apabila lebih dari 20 menit, cairan mani belum juga mencair, maka dapat dinyatakan bahwa ada cairan tersebut abnormal dan harus dilaporkan.
Jadi, kesimpulannya adalah sperma merupakan sel gamet dari laki-laki yang berfungsi untuk membuahi sel telur wanita agar pembuahan dan kehamilan terjadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi yaitu dapat dibagi beberapa bagian. Kemudian berikut analisis sperma dapat terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pemeriksaan secara makroskopik, dan yang kedua, pemeriksaan secara mikroskopik. Mungkin itu saja tema para materi dari saya tentang spesimen sperma. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.